refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini merupakan satu ayat menjadi bagian dari sebuah perikop yang berbicara tentang akhir zaman. Kita tidak bisa memungkiri kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, kita pasti mengimani hal itu. Dan bahkan bukan hanya mengimani, tetapi kita pun merindukan hal itu terjadi. Bapak Ibu, di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan memberikan tanda-tandanya bagi kita orang percaya. Dia tidak membiarkan Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang buta dan tidak bisa melihat apakah kedatangannya sudah semakin dekat atau tidak. Dari perikop yang kita baca, di mana kita mengambil satu ayat ini menjadi perenungan kita, di situ jelas diceritakan apa yang menjadi tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Dan salah satunya adalah berbicara dengan munculnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu, yang mencoba menyesatkan orang-orang percaya sehingga mereka tidak dapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa strategi yang digunakan iblis untuk bisa menghancurkan kehidupan orang percaya sejak dahulu, sejak penciptaan dunia ini adalah penyesatan. Bagaimana iblis menyesatkan Hawa sehingga Hawa mengambil buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sampai pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Begitupun dengan sekarang. Iblis akan mencoba menyesatkan Bapak Ibu dan saya. Iblis tidak akan menyesatkan Bapak Ibu dan saya di luar gereja. Karena jelas kita pasti bisa mengenali penyesatan itu. Tetapi dia akan melakukannya di dalam gereja. Di mana kita kebanyakan orang percaya berpikir bahwa segala sesuatu yang sudah ada di dalam gereja, yang dikemas di dalam sebuah pelayanan atau sebuah ibadah, itu sudahlah hal yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak bisa Bapak Ibu hanya mengandalkan kebenaran-kebenaran yang kita terima dari mimbar, atau kita tidak hanya bisa mengandalkan firman Tuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita terima secara bulat-bulat dalam kehidupan kita. Tetapi kita sendiri harus mengusahakan untuk belajar firman Tuhan itu. Itu sebabnya berikan waktu untuk senantiasa duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu secara pribadi dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Karena waktu kita mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita baru bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membedakan sebuah barang itu asli atau palsu kalau Bapak Ibu tidak pernah melihat aslinya. Begitupun firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengkonsumsi firman Tuhan yang asli, kita tidak akan pernah bisa membedakan firman Tuhan yang palsu. Itu sebabnya akhirnya banyak orang yang disesatkan, yang merasa mereka sudah berjalan di dalam terang firman Tuhan, padahal mereka tidak berjalan di dalam terang firman Tuhan itu. Mari Bapak Ibu,
Jangan sampai waktu Tuhan datang kita tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Tuhan hanya karena kita ternyata sudah disesatkan. Kita tidak berjalan di dalam tracknya Tuhan. Kita hanya merasa saja, kita masih merasa kita menerima firman yang benar. Mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan ini. Berikan waktu di dalam kehidupan kita untuk senantiasa mempelajari kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi. Maka kita akan bertumbuh juga di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan, di dalam pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan, sampai pada akhirnya hidup kita bisa menyenangkan hatinya. Waktu Tuhan datang, Dia dapati kita tetap di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar kami mampu melakukan firman ini dan menjaga kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.